091 03 02 065 dari kelompok 2 dan rekan saya Marsha Ayu Chandrantias dengan NIM 25091030302117. Nah, di sini kita mau membahas tentang penyalahgunaan trotoar yang bahkan dipermanen seolah-olah telah menjadi hak milik mereka. Nah, padahal di Jalan Jawa itu terdapat pujasera yang disediakan untuk berjualan. Namun, ruko-ruko di pujasera tersebut jarang ada yang menempati dan beberapa ada ruko yang kosong. Nah, teman-teman, trotoar sendiri yang sejatinya dibangun untuk fasilitas pejalan kaki akan tetapi untuk saat ini pejalan kaki 5 malah menggunakan bahu trotoar tersebut untuk berjualan. Nah, permasalahan ini juga terjadi di Jalan Jawa yang tepatnya berdekatan dengan kampus Universitas Jember. Betul sekali, oleh karena itu untuk menggali informasi lebih jelas kita telah melakukan wawancara langsung di Jalan Jawa tersebut. Nah, para pelaku ekonomi ini di Jalan Jawa tersebut baik di pujasera maupun di trotoar. Oke, langsung ya. Langsung aja lihat video. Dadah. Kita di sini cuma mau tanya itu mbaknya itu jualan atau kerja di sini itu mulai kapan gitu? Mulai kapan? Iya. Kalau itu bulan Juli. Oh, baru berarti. Terus di sini tuh kerjanya itu shift-shiftan apa kayak sehari penuh full gitu? Di sini shift-shiftan dari buka jam 8 sampai jam 3 itu shift pagi. Kalau shift sore jam 3 sampai jam 10. Iya, kalau tiap hari di sini tuh ada target kayak penjualan berapa gitu? Nggak ada. Jadi bebas ya, penjual berapa aja nih? Ini mau nanya kak, kan kakak ini kan jualannya kan termasuk ke pujasera kan ya. Nah, gimana sih pendapat kakak itu terhadap pedagang-pedagang yang jualan di trotoar di pinggir jalan ini? Apakah berpengaruh ke penghasilannya kakak atau gimana pas jual di sini? Kalau menurutku nggak berpengaruh ya, soalnya kan yang dijual di trotoar itu kan beda sama yang dijual di pujasera. Ya misal kalau penjualannya sama, mungkin bisa berpengaruh. Kalau kan emang produknya beda, di sana kan nggak ada tahu koceng, nggak ada tahu gejrot maupun es. Jadi kalau menurutku nggak berpengaruh. Kalau misalnya dagangnya sama itu baru berpengaruh. Berpengaruh. Soalnya kan biasanya yang lebih dekat sama anak-anak SMP, anak sekolah itu kan lebih sana. Kasih kak. Kalau buat mbaknya sendiri ngerasa nggak tempat di sini tuh strategis buat narik pembeli? Sangat strategis ya, apalagi dekat sekolah. Itu anak-anak sekolah selalu ramai di sini. Berarti hampir setiap hari itu penuh sama anak-anak kayak pulang kampus, sekolah gitu. Bener. Apa alasan mbaknya untuk memilih tetap berdagang di trotoar meskipun sudah disediakan tempat seperti pujasera? Kalau menurut saya ya karena saya di sini juga baru, kemungkinan itu karena adanya penyedia lahan untuk untuk berdagang di sini, karena setahu saya ini juga merupakan tanahnya orang ya, meskipun seharusnya ini tanah umum ya kak. Nah begitu, mungkin karena ada disuruh bayar penyedia lahan gitu. Terus kalau misalkan pemerintah menyediakan untuk tempat baru, terus juga lebih tertata rapi dan lebih ada biaya sewa tertentu, mbaknya bisa bersedia pindah ke tempat yang disediakan yang baru itu kenapa? Itu kalau menurut saya karena saya di sini sebagai karyawan saja, itu dibalikan lagi ke ownernya. Nanti ke depannya bagaimana? Baik, pertanyaan yang ketiga dari saya itu dari kapan Mbak itu sudah berjualan di trotoar ini? Dan juga apakah ketika berjualan di samping area umum jalan seperti ini, apakah menjamin menutupi omset modal yang telah dikeluarkan? Kalau udah berapa lama Naisha di sini, saya juga kurang tahu karena saya baru masuk di bulan Agustus kalau nggak salah. Kemungkinan ini sudah ada
seblak. Terus jadi ganti Nesya. Terus untuk omsetnya di sini menurut saya ramai terus, jadi lebih dari omset. Berarti lebih menjamin daripada Pujasera ya kak? Kemungkinan mungkin kalau di Pujasera kan banyak toko-toko atau ruko-ruko, sehingga meminimalisir orang-orang bisa melihat ini ada Nesya di dalam. Berarti stand Nesya cuma ada di sini? Stand Nesya sendiri banyak kak cabangnya ya. Yang dekat kampus ada di sini sama di Jalan Riau. Untuk jualannya ada 3 cabang ya? Banyak kak, banyak. Ada yang di Wirologi, Arjasa, banyak. jadi untuk tempatnya memang seperti food container seperti ini yang diletakkan di pinggir jalan semua cabangnya? Atau memang memiliki ruko? Nah, Nesya itu ada yang kayak gini, apa ini, kontainer ya kak? Ya. Kontainer, ada juga ruko. Nah, menurut saya juga efisiensinya ruko kan ya kak, tapi nggak tahu, kembali lagi ke ownernya. Terima kasih kak atas Iya. jawabannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak, makasih banyak ya kak. Halo semuanya. Nah, kami di sini merupakan tim yang mewawancarai salah satu pedagang di Pujasera. Kami mewawancarai pedagang es teler, tahu kocek, dan tahu gejrot. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Inaya Putri Ayu Lestari dengan NIM 2509 1030 2048. Saya Eka Fitria Widya Pratama ini dengan NIM 2509 1030 2008. Saya Aurelia Cinta Sandra Maheswari ini dengan NIM 2509 1030. Nah, ternyata setelah kita mewawancarai seorang pedagang di Pujasera Jalan Jawa, kita mewawancarai pedagang es teler, tahu kocek, dan tahu gejrot. Dia bekerja mulai dari bulan Juli atau sekitar 5 bulan. Ternyata pembagian 2 shift di tempat jualan tersebut, yaitu shift pagi mulai jam 8 sampai jam 3 sore, dan shift kedua yaitu mulai jam 3 sore sampai jam 9 malam. Setelah kita tanyakan juga, tidak terdapat target penjualan dari es teler, tahu kocek maupun tahu gejrot tersebut, sehingga hasil penjualan dan uang yang didapatkan berbeda-beda setiap harinya. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari saya, apakah keberadaan para pedagang di trotoar memiliki dampak dan pengaruh terhadap para pedagang di Pujasera? Nah, telah terjawab oleh narasumber, yaitu ternyata para pedagang dari trotoar dan tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap para pedagang di Pujasera, karena pedagang di trotoar mereka berjualan makanan berat, sedangkan para pedagang di Pujasera mereka lebih dominan berjualan minuman, makanan ringan seperti tahu kocek dan tahu gejrot, sehingga mereka tidak ada daya saing. Nah, apabila para pedagang di trotoar memiliki penjualan yang sama dengan para pedagang di Pujasera, karena para pedagang di trotoar mereka mengelilingi hampir sepanjang Jalan Jawa. Di daerah Jalan Jawa mereka berdekatan dengan seperti sekolah SMA, SMP, dan juga dekat-dekat kos. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari saya untuk narasumber, yaitu kira-kira Pujasera di Jalan Jawa itu tempatnya strategis nggak ya untuk menarik pembeli? Dan jawabannya adalah strategis karena tempat tersebut dekat dengan sekolah seperti SMP dan SMA, yang pastinya ketika jam pulang sekolah pasti bakal ramai untuk datang ke Pujasera hanya untuk sekedar mungkin beli makan, minum, dan juga untuk nongkrong saja. Halo semuanya. Jadi kami bertiga telah mewawancarai penjual kaki lima di Jalan Jawa tadi. Perkenalkan, namaku Husni Fatimah. 250910302028. Perkenalkan, nama aku Naila Nafisa. Dengan NIM 250910302115. Saya Stefina Ananda Pratiwi. Dengan NIM 250910302005. Nah, untuk yang di trotoar
trotoar sendiri, setelah kami melihat langsung kondisi di sana, tidak sedikit penjual yang berjualan di sekitar trotoar tersebut. Salah satunya yaitu Nesya Dream. Nesya Dream sendiri di cabang yang di Jalan Jawa sudah berdiri sekitar beberapa bulan yang lalu. Untuk di Jember, cabang Nesya Dream ada di Jalan Jawa, Jalan Riau, dan ada yang ruko di Jalan Mastrip. Nesya Dream sendiri buka dari jam setengah 8 pagi hingga jam 9 malam. Ada beberapa penyebab mengenai penjualan di trotoar, seperti contohnya Nesya Dream, itu karena adanya penyedia lahan untuk berjualan di area trotoar. Karena sepengetahuan dari Pramusaji, Nesya Dream itu memiliki hak kepemilikan oleh salah satu warga sekitar, dan setiap bulannya ada pembayaran sewa, sehingga kepemilikan lahan yang telah menjadi trotoar tersebut menjadi tumpang tindih. Ada penyebab faktor lainnya, yaitu mengenai omset. Omset yang didapat oleh Nesya Dream ini cukup tinggi. Hal ini membuat owner Nesya Dream itu enggan pindah di Pujasera. Nah, dari penjelasan teman-teman tadi, ada dampak yang ditimbulkan dari pelaku penjual Nesya Dream ini. Contoh nyatanya telah kami ketahui dari hasil wawancara, yaitu di mana sepeda motor pembeli dari Nesya Dream itu tidak sengaja roboh, sehingga terjadi konflik antara pembeli Nesya Dream dengan pemilik lahan sekitar ruko ini. Dan hal ini tentu akan menimbulkan konflik lainnya, di mana pejalan kaki kehilangan haknya untuk berjalan di trotoar tersebut. Oleh karena itu, teori yang cocok dengan isu lingkungan ini yaitu teori anomi yang telah dijelaskan oleh Emil Durkheim, di mana anomi sendiri merupakan suatu kelemahannya suatu norma ataupun hukum yang tidak jelas dalam suatu lingkungan. Dan setelah kita perdalam lebih jelas mengenai isu yang telah kita jelaskan, penggunaan lahan trotoar sebagai penjualan, tentu kelemahan norma aturan yang terjadi. Jadi terjadi simpang siur adanya kepemilikan lahan atau trotoar ini memang untuk fasilitas umum. Oleh karena itu, teori anomi masuk ke dalam isu lingkungan ini.